Tidak semuanya yang kelihatan kaya itu hidupnya selalu bahagia. Tapi di balik semua itu, ada kesedihan yang orang lain tidak pernah ada yang tahu. Karena orang lain taunya, kalau orang kaya itu hidupnya selalu tercukupi dan selalu bahagia dengan pasangannya. Namun itu semua salah besar. Contohnya seperti yang aku alami ini. Sebenarnya aku malu menceritakan masalah rumah tanggaku ini di media sosial. Namun aku tak sanggup menahan beban yang aku simpan ini. Mau bercerita ke kedua orang tua juga tidak mungkin. Nanti malah membuat ia kepikiran. Aku gak mau terjadi apa-apa dengan kedua orang tuaku. Cukup aku saja yang merasakan pedihnya perasaanku. Tidak ada cara lagi selain aku bercerita kepada kalian semua para pembaca. Aku memang sengaja menulis cerita ini dalam buku harianku. Untuk mengurangi beban pikiranku, aku memang tidak mau bercerita ke teman-temanku. Justru, kalau sampai aku bercerita ke mereka, sama saja membuka aib keluargaku sendiri. Aku cukup pura-pura tersenyum di depan orang-orang yang dekat denganku, termasuk kedua orang tuaku. Yang terpenting, aku selalu menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk masa depan anak-anakku nanti. Suamiku sendiri tidak pernah tahu apa yang sebenarnya aku rasakan selama ini. Yang ia tahu hanya bekerja dan mencukupiku. Namun di balik semua itu, suamiku tak pernah memperdulikanku. Perhatiannya yang selama ini aku harapkan tidak pernah ia tunjukkan. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga ia lupa akan kewajiban seorang suami, memberikan yang terbaik terhadap istrinya. Memang nafkah lahir tidak pernah kekurangan. Apapun yang aku minta selalu terpenuhi. Bukannya sombong, suamiku mempunyai perusahaan besar di dalam negeri maupun di luar negeri. Akan tetapi nafkah batin yang jarang aku dapatkan dari suamiku, yang membuatku salah jalan selama beberapa tahun ini. Aku dan suamiku menikah sudah hampir 17 tahun. Hanya di awal pernikahan saja suamiku menunjukkan perhatiannya padaku. Tapi setelah kami memiliki momongan, perhatian itu seakan sirna dari suamiku. Entah apa ia bosan denganku. Aku sendiri juga tidak tahu. Sifatnya tidak ada yang berubah. Dia tetap seperti dulu sebelum kami menikah. Ia masih baik, lemah lembut, dan sopan. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, aku perkenalkan dulu. Namaku Wulansari, 40 tahun. Aku hanya sebagai ibu rumah tangga. Mengurus rumah dan mengurus usaha kecil-kecilan saja. Walaupun aku sudah punya pembantu, tapi aku tidak bisa hanya duduk manis dan ongkang-ongkang kaki. Aku selalu ikut membantu Bisumi memasak maupun mencuci baju sembari ngerumpi. Sedangkan suamiku bernama Mas Brian, umurnya sudah 45 tahun. Aku juga memiliki sopir pribadi yang sering mengantarkan anakku ke sekolah atau mengantar kemanapun aku pergi. Namanya Bowo, umurnya masih sangat muda, 30 tahun. Ia bekerja di rumahku sudah hampir 3 tahun lamanya. Ia belum menikah. Orangnya lumayan ganteng dan pendiam. Dikala aku lagi sedih, Bowo lah yang selalu menghiburku. Namun aku tidak cerita padanya tentang apa yang aku alami saat ini. Akan tetapi ia sangat perhatian sama aku. Entah apa karena aku majikannya. Terus ia memberikan pelayanan yang terbaik untukku. Atau juga perhatiannya mengandung unsur lain yang ia sembunyikan dariku. Intinya Bowo ini selalu ada di saat aku galau dan bersedih. Menurutku sih wajar saja, seorang sopir memberikan yang terbaik untuk bosnya. Aku tidak lagi memikirkan masalah itu. Yang aku pikirkan tentang bagaimana caranya mengembalikan suamiku seperti dulu, agar perhatiannya ada lagi untukku, karena aku sangat menyayangi suamiku. Aku selalu menghargai pekerjaannya, dan aku juga mengerti kesibukannya. 1 bulan aku masih berusaha untuk itu.
Namun makin hambar rasanya. Suamiku makin sering pulang larut malam dan aku pasti sudah tertidur. Belum lagi kalau ia pergi ke luar negeri untuk mengurus bisnisnya. Kadang bisa 2 minggu ia pergi meninggalkanku dan juga anakku. Jadinya semakin jarang ada komunikasi antar aku dan suamiku. Akhirnya aku pasrah saja, mencoba untuk ikhlas. Aku cuma khawatir kalau suamiku bermain api dengan wanita lain di belakangku. Itu hanya pikiran jelekku. Aku yakin suamiku tidak seperti itu. Waktu terus berjalan, aku sudah tidak lagi memikirkan hal ini dalam-dalam. Aku berusaha melupakannya dan rileks demi masa depanku. Toh hidupku sudah tercukupi dan terjamin. Yang penting aku tidak dilantarkan sama suamiku. Aku kembali aktivitas seperti biasa. Membantu Bisumi dan juga bersih-bersih rumah. Sedangkan Bowo sendiri sibuk membersihkan beberapa mobil yang ada di garasi. Pada suatu malam aku ingin sekali jalan-jalan di saat suamiku pergi ke luar negeri untuk menghilangkan rasa jenuh di rumah. Aku menyuruh Bowo untuk mengantarkan. Wo, malam ini antarin ibu jalan-jalan ya. Aku ingin shopping sekalian cari makan di luar untuk merefresh otak. Baik siap Bu, jawab Bowo dengan sigapnya. Ya udah ibu ganti baju dulu ya. Kamu tunggu aja di depan. Oh iya ibu mau pakai mobil sedan saja. Kamu siapkan ya, tintaku pada Bowo. Aku memang sengaja memakai mobil itu supaya bisa mengundang perhatian banyak orang. Kemudian aku juga suruh Bowo untuk dandan agak beda dari biasanya. Beberapa menit setelah Bowo menuruti apa yang aku suruh, aku dibuatnya terkejut olehnya. Ia sangat tampan, hingga membuatku terpukau melihatnya. Bowo, yakin ini kamu? Tanyaku masih belum percaya. Memangnya kenapa ya Bu? Apa ada yang salah dengan penampilan saya? Jawab Bowo. Gak kok Bowo, ibu cuma kagum dan gak percaya saja. Kamu bisa setampan dan sekeren itu, ucapku memuji. Ah ibu Iming, bisa saja. Bowo kan cuma supir Bu. Mana mungkin bisa keren? Sahutnya. Aku masih belum percaya dengan penampilan Bowo malang itu. Padahal ia cuma pakai blazer kemeja putih dan celana jeans dengan sepatu sport. Tapi aku dibuat melongo sama penampilan Bowo saat itu. Memang sih Bowo ini sudah punya tampang keren, tapi biasanya ia hanya berpakaian khas orang sopir. Lalu setelah itu, aku berpamitan dulu sama Bisumi untuk mengunci seluruh pintu rumah. Kemudian aku pun berangkat dengan mobil sedan yang aku punya. Sungguh bahagia sekali aku malam itu. Bisa keluar rumah dan diantar driver tampan seperti Bowo. Ibu kelihatan bahagia banget malam ini, tanya Bowo tiba-tiba. Hah, masak sih Wo? Perasaan biasa saja Der. Memangnya kemarin gak kelihatan seperti ini? Tanyaku balik. Ya begitulah Bu, intinya beda banget sama yang kemarin-kemarin, sahut Bowo. Iya sih Wo, malam ini memang aku bahagia banget ya, tahu kenapa? Pokoknya hatiku itu senang, sahutku. Ya udah ayo kita berangkat saja, keburu malam, lanjutku. Akhirnya kita berdua pun masuk ke dalam mobil dan segera berangkat. Di dalam mobil kami masih melanjutkan obrolan lagi tentang banyak hal sembari bercanda. Bowo pun sudah tidak merasa sungkan lagi terhadapku. Ia sudah terbiasa, tidak lagi seperti kemarin yang lugu dan sok kalem di depanku. Aku merasakan keanehan dalam diriku, terasa nyaman ketika dekat sama Bowo. Tapi aku masih menjaga imageku sebagai majikannya. Aku sempat bertanya dalam hati, apa mungkin aku ada perasaan sama sopirku sendiri? Ah, tidak mungkin. Itu hanya halusinasiku saja. Setengah jam sudah perjalanan kami menuju Mal. Akhirnya nyampe sini juga, kataku. Bowo membukakan pintu, lalu aku segera turun. Ibu masuk saja. Saya memarkirkan mobil dulu, ucap Bowo. Gak ah, ibu nunggu kamu saja.
kamu harus menemani aku ke dalam, pintaku. Tapi Bu, kalau ada teman Ibu yang lihat gimana, atau rekan bisnis Bapak, nanti malah jadi gosip yang bukan-bukan, kata Bu sedikit takut. Gak apa, nanti kan bisa Ibu jelasin ke mereka bahwa kamu adalah sopirku, kataku. Ya sudah, kalau itu kemauan Ibu, kalau gitu saya parkir mobilnya dulu ya Bu. Tunggu sebentar, lanjutnya. Setelah Bo memarkirkan mobilnya, kemudian kami berdua pun masuk ke mal. Dengan pedenya aku berjalan di samping Bo, tapi Bo agak keberatan kalau aku berjalan di sampingnya. Aku pun menuju tempat barang yang mau aku beli. Sekitar 3 jam aku dan Bo di mal, sampai mal pun sudah mau tutup. Setelah pulang dari mal, kami mampir di sebuah resto yang masih buka malam itu. Karena perut sudah terasa lapar sekali, sembari makan kami ngobrol dan aku juga bertanya tentang pribadinya Bo. Karena umur Bo ini sekitar 30 tahun, tapi belum juga menikah. Dalam hati heran, tampang sejaket dia masak belum punya calon atau keinginan untuk menikah. Aku langsung bertanya saja padanya, daripada aku penasaran. Wo, Mas nih ya, Ibu mau tanya, tapi kamu jangan tersinggung ya, kataku. Mau tanya apa ya Bo? Sepertinya serius amat, jawab Do. Sebelumnya Ibu minta maaf ya, kalau Ibu lancang bertanya. Umurmu kan sepertinya sudah cukup untuk menikah, kenapa kamu gak nikah-nikah? Apa memang belum punya calon? Kamu kan ganteng, pasti banyak yang mau sama kamu. Termasuk Ibu juga mau, lanjutku dalam hati. Aduh, Ibu ini nanyanya langsung yang itu, aku kan jadi bingung menjawabnya. Gak usah bingung, jawab apa adanya saja, santai saja di sini kan cuma kita berdua, kataku. Belum berpikir aja buka rasito, mau fokus kerja saja, dan calon juga belum punya, jawabnya. Oh gitu ya, tapi apa kamu kan ingin merasakan indahnya sebuah pernikahan? Atau sesuatu yang mungkin belum pernah kamu coba, tanyaku makin berani. Maksud Ibu, timpal Bowo, ya maksud Ibu, biar kamu menikmati indahnya malam pertama. Hei, jawabku memancing. Ibu ini bisa aja bikin kepikiran hal-hal yang bukan-bukan saja. Ibu enak, masih ada Pak Bambang, lah aku masak sama Wisumiha, jawab Bowo sembari bercanda. Mungkin menurutmu itu benar Bowo, tapi semua itu salah. Ibu sudah lama tak merasakan itu semua. Suamiku terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan ia lupa bagaimana tanggung jawab seorang suami. Bukan hanya memberi nafkah lahir, tapi nafkah batin itu juga harus. Aduh, aku kok jadi curhat ke kamu, Bo. Ibu jadi malu, jawabku. Gak apa-apa kok, Bu. Bowo senang mendengarnya. Asik mendengar curhatan Ibu, jawab Bowo. Kok bisa gitu? Pasti kamu mikir yang enggak ya? Hayu aku der, tanyaku. Ya begitulah dah buhai. Habis curhatan Ibu sih, membuatku makin tegang, jawab Bowo. Yang tegang mukanya, apa-apanya, lanjutku memancing agar Bowo punya pikiran lebih padaku. Jujur aku berharap Bowo bisa mengerti perasaanku. Ya perasaanku lah Bu yang tegang. Masak yang lain, ya siapa tahu aja yang lain, kelutuku. Ibu ini makin membuat suasana tak karuan saja. Udah malam nih Bu, gak kenak sama Bisumi. Kita langsung pulang saja ya Bu, ajak Bowo. Iya, ayo lagian Ibu juga dah capek mau cepat istirahat, lanjutku. Kemudian kami pun segera cabut dari restoran itu dan segera pulang. Dalam perjalanan pulang, kami berdua tak banyak bicara. Aku diam, Bowo pun juga diam. Cuma dia sedikit melirikku dari sepian. Tapi aku pura-pura gak tahu. Aku sengaja membiarkan Bowo untuk melihatku. Sesampainya di rumah, aku segera masuk kamar. Sedangkan Bowo masih memarkirkan mobil di garasi belakang. Sebelum istirahat, seperti biasa aku membersihkan muka terlebih dahulu dan juga gosok gigi. Kegiatan rutin sebelum tidur karena aku juga harus menjaga kesehatanku. Setelah semuanya selesai, aku mulai merebahkan badanku yang sudah letih akibat jalan-jalan tadi. Namun selama 1 jam, mataku belum juga bisa dipejamkan. Aku masih saja kepikiran dengan Bowo.
Malam itu aku sangat gelisah tidak bisa tidur, sehingga muncul keinginan yang tak seperti biasa. Malam itu aku benar-benar tidak bisa menghambat keinginan itu. Sampai-sampai aku memutuskan untuk melakukannya sendiri. Hanya dengan membayangkan wajah Bowo yang selama ini mengganggu pikiranku. Dan jujur saja, baru kali ini aku melakukan ritual sendiri. Kalau dipikir-pikir, memang aneh, tapi memang itu kenyataannya. Aku yakin, semua pasti pernah melakukan itu, dan bukan hanya aku saja. Aku pun memulainya perlahan-lahan, sembari membayangkan wajah Bowo. Tapi lama-lama rasa aneh itu menjadi rasa yang sangat luar biasa hingga membuatku seperti masuk di dunia nyata. Sekitar setengah jam aku melakukan itu. Ternyata rasanya beda dari apa yang aku bayangkan. Ada kenikmatan tersendiri saat melakukan hal itu. Setelah semua selesai, aku baru tersadar pintuku kok terbuka sedikit. Dalam hatiku berkata, jangan-jangan Bowo yang membuka pintuku. Aku jadi panik sendiri. Kalau sampak Bowo tahu apa yang aku lakukan, betapa malunya aku. Semoga saja bukan Bowo, dan itu cuma angin gumanku. Kemudian aku beranjak dari tempat tidurku untuk memastikan bahwa tidak ada yang melihatku. Aku keluar kamar mengecek semua ruangan. Dan saat menyalakan lampu ruang tamu, betapa kagetnya aku bahwa Bowo sudah ada di sana. Dan ia menatapku dengan penuh sesuatu yang ia sembunyikan. Bowo, ngapain kamu di situ? Kamu kok belum tidur? Tanyaku dengan hati berdegup kencang. Iya Bu, saya belum ngantuk dan gak bisa tidur, jawabnya santai. Tapi ngapain juga kamu di ruang tamu sendirian? Kenapa nggak di kamarmu sendiri? Bikin ibu kaget saja, kataku. Iya Bu, maaf. Saya tadi sebenarnya mau berjalan keluar cari angin di teras. Setelah berjalan lewat depan kamar ibu, pintu kamar ibu terbuka sedikit. Jadinya saya punya inisiatif untuk menutupnya. Tapi saat mau menutup pintu, saya tak sengaja melihat ibu sedang itu. Jadi kamu melihat semuanya dong? Tanyaku campur malu. Iya Bu, maaf kalau Bowo sudah lancang. Ya udah gak apa-apa kok. Yang penting kamu gak bilang siapa-siapa ya. Cukup kamu yang tahu semua ini, kataku. Tapi kenapa ibu melakukan itu sendiri? Kenapa gak minta bantuan saya saja? Jawab Bowo terang-terangan. Ini yang aku harapkan darimu Bowo, gumangku. Ya mau gimana lagi Wo? Ibu sudah lama tak mendapatkan itu semua. Jadi dengan terpaksa ibu lakukannya sendiri. Jelasku, apa ibu mau kalau malam ini ibu mendapatkan itu semua? Saya bisa bantu ibu untuk mendapatkannya, ucap Bowo sembari mendekatiku. Hatiku makin berdetak lebih cepat dengan mendekatnya Bowo padaku dan memegang tanganku. Ia mengajakku berjalan menuju suatu tempat, yaitu kamar Bowo. Aku nurut saja ketika Bowo menuntunku, karena ini yang aku harapkan. Dan mulailah Bowo mengerjakan sesuatu satu persatu, hingga aku pun sudah dalam keadaan polos. Kulihat Bowo seperti mendapatkan emas satu karung. Ternyata ia mengeluarkan jurus jitunya untuk membuatku terbang ke angkasa. Beberapa gaya pun dia coba, hingga diriku tak lagi bisa berkata-kata. Malam itu memang malam yang sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Yang biasanya aku hanya menatap kesunyian dan kehampaan. Kini sopir pribadiku yang merubah kesunyian itu menjadi kecarian. Aku bisa tersenyum kembali setelah apa yang diberikan Bowo padaku. Sungguh sulit untuk aku bayangkan kenapa itu bisa terjadi. Semua itu terjadi karena suamiku yang tak pernah mengerti apa yang aku inginkan, hingga aku menjalan sendiri untuk mendapatkannya meskipun itu salah. Begitulah kisah yang aku tulis dalam buku harianku ini. Semoga tidak ada lagi pasutri yang mengalami hal seperti kisahku ini. Sekian, jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih.